Assalamualaikum. Ibu Kira ya? Iya benar. Silakan duduk. Mahasiswa yang hubungi ibu ya? Sebelumnya boleh perkenalkan nama ibu? Kenalkan nama saya Irma Riani. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Borneo Tarakan. Oh, di Tarakan sini ya? Iya. Oke, baik. Irma tadi dari mana? Pas aja. Ada kuliah juga, Bu, makanya lambat. Maaf ya, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Irma rumahnya di mana? Di kampung satu. Oh, di Kampung Satu, dekat sini juga ya. Sebelumnya pasti Irma menghubungi ibu ada keperluan. Kalau boleh tahu keperluannya apa ya? Saya kan dengar Bu katanya bisa konsultasi ke ibu, makanya saya kan lagi stres-stresnya, jadi mau konsultasi sama ibu. Oke, baik. Irma mau melakukan konseling ya. Sebelumnya ibu tanya, Irma pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu, ini pertama kali nih. Oke, baik, ibu jelaskan sedikit ya tentang konseling. Konseling itu adanya konselor dengan konseli. Konselor itu ibu sendiri dan konseli Irma sendiri. Dimana di dalam konseling itu untuk bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Dilandaskan oleh asas-asas, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaaan. Dimana Irma itu diminta untuk menceritakan semua permasalahan Irma secara terbuka agar ibu dapat mengetahui apa yang Irma permasalahkan, sehingga kita bisa dapat komunikasi untuk mencari solusi buat Irma. Terus tuh Irma juga Irma jangan takut untuk masalah Irma ini dibeberkan kemana-mana. Masalah Irma ini cuma ibu yang tahu. Ibu akan merahasiakannya. Ibu tidak akan cerita ke orang tanpa seizin Irma. Bagaimana posisi Irma duduk di sini, nyaman aja? Nyaman aja. Oke. Ya tadi itu asas-asas konseling. Apakah Irma mengerti? Oke, ada di dalam proses konseling juga ada kontrak waktu ya. Saya kasih tahu dulu Irma. Kalau di proses konseling kali ini di pertemuan pertama Ibu kasih 30 menit aja. Apakah Irma sanggup untuk menceritakan permasalahan Irma dengan waktu segitu? Baik, mungkin langsung aja ya menceritakan. Irma boleh tahu Irma ada masalah apa ya? Biasa lah Bu, kan masalah-masalah di perkuliahan kayak tugas yang banyak betul, belum lagi deadline-nya cuma sebentar, belum lagi pertemanan di perkuliahan itu kan kayak bersirkel-sirkel. Karena saya ini sebagai orang yang susah bergaul juga sama orang, jadi pertemanan perkuliahan saya tuh kayak kurang baik gitu. Apalagi kalau kayak banyak tugas itu kan harus butuh teman gitu, jadi kayak stres gitu juga. Belum lagi sekarang kan magang juga ya, jadi kayak susah atur waktu gitu. Ya, baik. Ya, Irma itu punya schedule ya, banyak tugas, terus itu susah bagi waktu karena Irma saat ini kuliah sambil magang juga. Baru Irma juga kesulitan ya untuk mencari mengerjakan tugas sama-sama karena Irma tidak punya teman juga di sana. Oke, apakah Irma sebelumnya pernah mencoba mengerjakan tugas sendiri tapi Irma tidak bisa? Kadang kalau kayak banyak tugas tuh kan nggak punya teman, jadi makanya kayak berusaha untuk ngerjain sendiri karena kan nggak punya teman, tapi udah bisa karena memang susah di luar kepala gitu. Maksudnya memang betul-betul nggak tahu. Oke, baik. Selain pertemanan dan susah membagi waktu, apakah Irma ada permasalahan tentang belajar Irma di perkuliahan? Oh iya, satu juga Bu, masalah orang tua. Ini kan kami udah semester 7 nih kan. Otomatis kebanyakan dari semester 7 tuh udah nyusun skripsi. Nah saat ini semester 7 belum ada skripsi karena kan magang dulu baru skripsi. Nah orang tua tuh selalu tanya kapan wisuda. Nah jadi kayak ditekan sekali kayak wisuda cepat, harus wisuda tahun depan. Maksudnya kan saya ini kan masih magang begitu kan, belum lagi, padahal belum nyusun skripsi sama sekali, belum mengajuin skripsi, ditanya sudah kapan sudah, jadi kayak tertekan betul gitu. Oke, baik. Mungkin Irma di sini selain mempunyai ketenangan di dalam kampus, Irma juga belum punya pertemanan di dunia kampus, terus ditambah dari luar juga, dari keluarga menekankan Irma untuk lulus cepat.
di sini Irma bisa menceritakan ke orang tua Irma secara bagaimana sih di perkuliahan itu seperti apa. Irma boleh menceritakan ke orang tua Irma secara baik-baik. Saya juga mau lulus kuliah Ibu dengan cepat. Namun terhalang dengan saya harus menyelesaikan malam dulu. Jadi seperti itu. Selanjutnya Saya sudah beberapa kali juga ceritakan Bu ke mama saya. Saya bilang tuh apa namanya, semua orang tuh pasti punya maksudnya pencapaian waktunya masing-masing. Saya sudah bilang kayak saya tuh semester ini belum ambil skripsi kan, jadi sabar-sabar lah dulu, mungkin tahun depan udah wisuda tapi kayak akhir-akhir tahun dulu gitu kan. Tapi beliau tuh masih aja dia bilang, lihat tuh kakak-kakakmu yang kemarin sampai ada yang apa namanya nilainya bagus kan, sampai terbaik juga, terus tuh lulusnya juga tepat waktu, jadi kayak selalu dibeda-bedakan begitu. Kalau dari Ibu mungkin saya mengerti perasaan Irma, di mana Irma sudah dapat tekanan dari kampus, juga dapat tekanan dari keluarga. Mungkin Irma bisa memberikan lagi penjelasan ke orang tua Irma bahwa perkuliahan Irma sama kakak Irma itu berbeda, jurusan Irma sama jurusan kakak Irma berbeda. Apalagi di sini Irma masuk di jurusan yang Irma tidak bukan basicnya Irma. Ini Irma boleh menjelaskan sedikit. Kalau memang orang Irma masih menuntut, Irma jangan terlalu dipikirkan. Irma tetap menjalankan tugas perkuliahan Irma dulu sampai Irma merasa tenang. Kalau misalnya Irma ada waktu selesai magang, mungkin Irma boleh cari-cari video Irma untuk menyusun sedikit, pikir-pikir untuk apakah Irma merasa ingin ada yang menceritakan lagi? Iya Bu, seperti yang Ibu bilang kan betul, teknik sipil ini memang betul-betul bukan basic saya. Jadi saya masuk teknik sipil pure ikut-ikut sama teman, betul-betul nggak tahu teknik sipil itu seperti apa, makanya kewalahan begitu, kesusahan juga. Mau keluar juga udah semester akhir kan, jadi mungkin ada saran atau masukan dari Ibu bagaimana pemecahan dari masalah itu. Irma di sini saya simpulkan dulu ya. Irma ternyata yang membuat Irma stres dalam belajar dengan di jurusan ini karena pertama Irma mempunyai tekanan dari dunia kampus, di mana Irma tidak mempunyai pertemanan, ditambah lagi tekanan dari orang tua, sama yang Irma duduki jurusan ini tuh bukan dari basic Irma. Mungkin saran saya di mana memang perkuliahan itu pasti seperti itu Irma, karena ibu juga dulu pas masih kuliah, ibu juga begitu hanya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena yang Irma tuh mau masuk kampus kan untuk menerima ilmu, biar Irma ke kampus pulang sampai di rumah, jangan membuat itu jadi beban dari Irma seperti itu. Irma mungkin boleh mencari ilmu-ilmu lain dari kakak senior misalnya, atau di artikel-artikel lihat Irma untuk mendapatkan ilmu, karena terkadang kalau Irma bertanya ke teman-teman belum tentu teman Irma itu kasih pemberitahuan yang sesungguhnya, apalagi kan di dunia perkuliahan itu dikenal dengan saling menjatuhkan seperti itu. Untuk dari tekanan orang tua, Irma juga tadi gitu, Irma jelaskan secara baik-baik kepada orang tua, Irma jurusan Irma itu seperti apa, ini jurusan saya tuh berat, saya tidak ada punya basic seperti itu. Mungkin Irma untuk mencoba menghilangkan itu, Irma bisa dengan jalan-jalan, Irma mencari waktu atau ketenangan saat mengerjakan tugas. Jangan mengerjakan di deadline ya, biar Irma tuh tidak stres seperti itu. Irma kalau mengerjakan tugas bagaimana? Apakah deadline atau nunggu waktu yang tepat? Gitu Bu, saya suka ngerjain tugas dekat deadline kan. Saya sudah bilang di awal juga kan Bu, karena saya magang juga setiap hari itu mulai dari pagi sampai sore, jadi pas malamnya itu pasti kayak capek betul. Jadi nanti dekat waktu pengumpulan tugas baru rilis sendiri kayak ya Allah ini bisa selesai, kayak besok udah dikumpul kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan Irma stres. Jadi Irma bisa mengatur waktu Irma, misalnya Irma kan magang itu dari hari apa aja? Senin sampai Sabtu. Nah, untuk mata kuliah Irma di hari apa? Rabu, Kamis, Jumat. Oke, mungkin pas waktu Irma
Irma magang, Irma bisa menyisihkan waktunya, misalnya Irma dari pagi sampai sore, pulang dari magang Irma bisa untuk makan dulu, mandi. Setelah itu Irma mencoba cicil pekerjaan Irma. Itu misalnya di hari Senin kan magangnya, hari Rabu dikumpul, Irma bisa kerja di hari Senin sebagiannya dulu, hari Selasa sebagiannya dulu. Biar Irma tidak riwuh pas di malam deadline-nya. Apalagi pasti kan satu hari kuliah tuh tidak cuma satu mata pelajaran, bisa jadi nanti dua juga yang kasih tugas. Jadi bisa diatur waktunya ya Irma. Terus itu tadi bagian apanya lagi yang Irma kesusahan? Ya, mungkin itu aja kayaknya. Apakah Irma merasa terjawab dengan pemecahan masalah ini? Ya, Bu. Alhamdulillah terjawab, terima kasih. Insya Allah habis ini saya akan merealisasikannya, bicara sama orang tua, mengatur waktu, kerja tugas, tidak dekat deadline, insya Allah akan direalisasikan. Oke, karena Irma sudah selesai merasa lega dengan cerita konsultasi Irma pada hari ini, mungkin kita bisa mengatur waktu ketika Irma ada permasalahan lagi, atau Ibu bisa di pertemuan selanjutnya Ibu bisa menanyakan ke Irma apakah yang tugas solusi dari Ibu itu Irma sudah jalankan. Oke, mungkin itu aja ya Irma. Irma hati-hati di jalan. Kalau misalnya ada apa-apa boleh hubungin dulu ya. Nah, udah selesai, jadi nggak apa-apa pulang ya. Oh, boleh, hati-hati ya. Bawa aja minumannya. Pulang. Ibu di kampung 6 di bagian mana? Di dekat Gunung Amal. Irma di kampung satu itu yang mana? Ibu tak aktor kan? Tahu. Di belakang Irma sendiri kah? Kasih. sama teman sih. Oh, sama teman. Hati-hati.